Konsep Nur Muhammad, atau sering disebut sebagai hakikat Muhammadiyah dalam literatur tasawuf, adalah salah satu pembahasan yang sangat dalam dan metafisis dalam tradisi Islam spiritual. Perlu dicatat bahwa istilah hakikat Muhammadiyah di sini tidak merujuk pada organisasi massa Muhammadiyah di Indonesia, melainkan pada dimensi spiritual dan asal-usul batiniah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Apa itu Nur Muhammad? Secara bahasa, Nur berarti cahaya. Secara istilah, Nur Muhammad adalah ciptaan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi bahan baku atau prototipe bagi seluruh alam semesta. Dalam pandangan para sufi, seperti Ibnu Arabi, sebelum Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan manusia, Allah menciptakan cahaya Muhammad terlebih dahulu dari cahayanya sendiri, bukan berarti bagian dari zat Allah, melainkan ciptaan yang paling awal. Poin-poin utama konsep ini. Awal mula penciptaan, Nur Muhammad diyakini sebagai titik awal, mabda, segala sesuatu. Tanpa cahaya ini, alam semesta tidak akan dimanifestasikan. Mediator antara halik dan makhluk, cahaya ini menjadi perantara, wasilah, bagi turunnya rahmat dan ilmu Allah ke seluruh makhluk. Cahaya kenabian, cahaya inilah yang kemudian berpindah-pindah dari dahi para nabi, mulai dari Nabi Adam AS hingga lahirnya fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 2. Hakikat Muhammadiyah, The Muhammadan Reality. Jika Nur Muhammad lebih menekankan pada aspek cahayanya, hakikat Muhammadiyah menekankan pada aspek fungsi logis dan spiritualnya. Dalam filsafat tasawuf, hakikat Muhammadiyah adalah akal universal, al-aql al-kulli. Ia adalah wadah bagi seluruh asma, nama, dan sifat Allah yang akan ditampakkan di alam dunia. Mikrokosmos, Nabi Muhammad dianggap sebagai manusia sempurna, insan kamil, yang di dalam dirinya terhimpun seluruh rahasia ketuhanan dan alam semesta. Rahmatan lil alamin. Karena alam diciptakan dari bahan Nur Muhammad, maka secara otomatis kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat bagi setiap partikel di alam semesta ini. 3. Dasar dan landasan. Konsep ini banyak bersumber dari penafsiran isyari, simbolis, terhadap Al-Quran dan beberapa hadis, di antaranya. Quran Surat Al-Ma'idah 15, sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Banyak mufasir menyebut cahaya di sini adalah Nabi Muhammad. Hadis Jabir, populer di kalangan sufi riwayat yang menyebutkan bahwa hal pertama yang diciptakan Allah adalah nur nabimu, wahai Jabir. Meskipun dari sisi sanad hadis ini sering diperdebatkan oleh pakar hadis muhadditsin, maknanya sangat meresap dalam tradisi spiritual. 4. Perbedaan perspektif. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua golongan dalam Islam menggunakan konsep ini. Kaum sufi mistikus sangat menekankan konsep ini sebagai bentuk kecintaan tertinggi, mahabbah, dan pemahaman akan keagungan Nabi. Kaum salafik modernis cenderung berhati-hati atau menolak konsep ini karena dianggap berlebihan, gulu, dan tidak memiliki dasar hadis syahih yang kuat, serta khawatir terjatuh pada penyamaan makhluk dengan pencipta. Konsep ini pada dasarnya adalah upaya manusia untuk memahami betapa mulianya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata Sang Pencipta, tidak hanya sebagai pembawa risalah, tapi sebagai alasan di balik penciptaan eksistensi itu sendiri.